Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala mujawadi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa ni'matul Islam wal iman wa tafadhilna minna. Ini dari Herman FV tapi sebenarnya Bu Anggreni. Selamat sore Pak Ridwan. Perkenalkan saya Anggreni H 34 tahun dari Yogyakarta. Kerjaan wira swasta, status nikah. Oke, siapkan bayaran saya yang mahal itu ya. Bayarannya Pak, kalau non muslim doa terbaik aja. Tapi kalau muslim tambahkan Al-Fatihah sama salat Nabi 10 kali Bu ya. Supaya nanti kalau ibu mendoakan saya, insya Allah malaikat akan 1000 malaikat akan doakan ibu. Sehingga apa? Kita saling mendoakan. Jadi saya juga butuh doa gitu. Jadi kronologinya gini, saya akan doakan ibu juga. Saya memiliki pinjaman di BPR Kurnia Sewot Yogyakarta pada tahun 2016. Total pinjaman 164, awal minjam untuk usaha bersama dengan teman. Saat ini saya belum belajar riba, mengenal riba sebesar 100 juta. Jadi awalnya 100 juta Jadi kalau riba itu tidak pernah berkurang bertambah iya gitu. Jadi tadinya 100 juta, lagi itu lancar top up lagi 50 juta gitu. Dan salahnya riba, apapun yang dikerjasamakan dengan riba itu pasti berantakan, dan ini terjadi gitu. Jadi uangnya itu dibagi dua dengan temannya, dan ini cerita lama itu. Bukan hanya ibu yang ngalami, saya juga ngalami gitu. Saya kerjasama bebaskan tanah tapi dari uang riba. Akhirnya berantakan usahanya. Dia pakai riba, saya pakai riba, berantakan semua usahanya, dan jadi musibah jadinya, bukannya kebaikan gitu. Jadi kami lakukan top up lagi uang itu dengan sepakatan dibayar bersama setiap bulannya. Jadi dipakai berdua sama temennya, dibayar berdua gitu. Sekitar 2 tahun berjalan lancar. Jadi kalau tadi 3,5 juta kali 2 tahun berarti dapat 67 jutaan gitu. Namun mendekati awal 2019, teman-teman saya mulai macet ya. Dan bener kan, asalnya macet. Lalu saya lakukan restrukturisasi dan pembayaran tetap tersendat. Karena teman saya selaku partner bisnis tidak berkompeten mengelola usaha yang sudah kami disepakati. Bukan tidak kompeten, tapi tidak berkah. Jadi usahanya jadi saling nyalahkan kalau ribet seperti itu. Sehingga uang tersebut dimakan asuransi sehingga lama-kelamaan habis. Karena memang itu uangnya akan habis untuk bank. Jadi itu jadi budaknya bank aja. 2019 lalu datanglah Covid dan dia menghilang tanpa kabar. Itulah jadinya. Jadi ketika bingung semua, orang kadang kabur begitu saja. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah. Dia kabur, menyelesaikan ini selesai enggak ya. Saya juga banyak sahabat saya seperti itu, udah pinjam kabur begitu aja, ya udah mau diapain lagi. Dalam kondisi saat ini saya sangat berat, total usaha saya pun mati total, fix, tidak ada income. Saya sudah beberapa kali datang ke bank meminta izin untuk membayar sesuai kemampuan. Saya misalnya 1 juta sampai 1,5 juta per bulan dengan tujuan itikad baik, namun nilai tersebut tidak dikabulkan. Dan saat ini saya dan suami sedang mengusahakan pendapatan dari berbagai peluang usaha lainnya dengan fokus mengambil hutang. Terakhir kemarin saya sudah mendapat SP3 dari bank, dan karena benar-benar untuk membayar uang surat 3,5 juta per bulan saya tidak mampu, benar-benar tidak ada dananya. Dan kemarin Selasa 20 Mei 2021 bank telah melayangkan kopian surat permohonan lelang ke pengadilan negeri. Dengan demikian apa yang sebaiknya lakukan, mengingat sertifikat rumah yang kami jaminkan adalah milik mertua saya, maka dari itu saya sebisa mungkin, ya Allah, milik mertua lagi sertifikatnya, mempertahankannya Pak. Dan saya sudah mungkin ingin mempertahankannya Pak. Dan kronologi cerita kejadian saya dari Pak Ridwan, saya mengikuti pendampingan dari lembaga Pak Ridwan, terima kasih. Jadi pendampingan bisa, tapi syaratnya banyak sebut. Syaratnya pertama Pak, itu tobat dulu dari suami. Terus kedua, terbuka dengan orang tua, dan konsekuensinya harus dikasih tahu. Karena suka nggak suka, ibu mau nggak mau, itu pasti kedepannya kalau memang terburuk pun itu pasti kelelang atau hilang gitu. Jadi bicarakan dengan mertua Anda gitu. Suka nggak suka cerita gitu. Konsekuensi kuatkan dulu, kondisikan dulu kondisinya sampai seburuk mungkin. Langkah-langkah yang terburuk ibu harus ngomongin ke mereka semua. Dan solusinya adalah apa? Tetap solusinya usahakan terus, harus ada niat dari mereka semua ngejual apapun, termasuk asetnya ibu atau aset yang di mertua itu. Kalau usaha jangan mertua, aset Anda aja gitu. Anda kan masih muda 34 tahun, insya Allah ini. Jadi saya hubungi Nyimas untuk pendampingan, tapi syaratnya ibu harus berani tobat, siapkan mental kuat. Hubungi Nyimas, admin saya 0819 4343 1405. Saya jawab di YouTube ya. Jadi ini admin saya, Nyimas ini, ngomong ke dia segala macam-macam, ada syarat-syaratnya memang. Tapi tapi intinya gini, Anda berani dulu pertama ya. Ya tobat, ada keberanian untuk melakukan perlawanan dengan bank segala macam-macam sampai nanti sesi ke pengadilan gitu. Jadi kita bantu dampingi, tapi yang hadapi Anda, karena hutang itu private antara Anda dengan Tuhan Anda gitu, dengan yang punya hutang. Jadi tidak bisa Anda dampingi, minta kami puasa dikuasa total ke pengacara atau ke siapapun, itu ribet Satu, dana terkuras habis. Kedua, itu tadi Anda mengandalkan orang gitu. Jangan mengandalkan orang, andalkan diri sendiri. Kami di sini semua
bantu Anda hanya pendampingan online. Kalau minta offline, terus saat ada pendampingan gimana, saya akan kirim adminnya, mungkin Anda bayar ke adminnya gitu. Karena kan dia ngabisin waktu dan akomodasinya. Bukan buat saya, buat mereka semua. Pertama itu. Yang kedua, yang harus Anda lakukan ini hal pertama. Pertama, Anda negosiasi gini, pengadilan itu jalan terakhir gitu. Usahakan masuk ke sisi negosiasi, lakukan negosiasi dengan bank. Negosiasinya restrukturisasi pelunasan gitu. Loh, ada duit lakukan itu dulu. Jadi pertama Anda tetap harus mengeluarkan SP1. Anda kalau mau negosiasi butuh data, pegang data. Data yang Anda pegang adalah apa? Payment history dan outstanding dulu. Udah gitu yang kedua baru SP2 diterbitkan. Langkah-langkahnya gitu. Jadi payment history, kalau nggak mau ya kirimin lagi gitu. Jadi bank lakukan itu ya nggak apa-apa, kita ngelakukan juga apa yang kita lakukan. Kalau dia ngelelang ya kita ke pengadilan pun suruh dia gugat aja nggak apa-apa. Jadi pengadilan nggak apa-apa. Kita melakukan perlawanan aja gitu. Suruh dia buatin lakukan iniin, dan itu kita lakukan gugatan juga gitu. Kalau seandainya ke pengadilan gitu. Tapi kalau enggak ya lakukan itu aja gitu. Jadi negosiasi, kembali ke negosiasi, segala macam-macam bicarakan. Ingat ya, setiap negosiasi harus ada notulenya, harus ada buktinya bahwa Anda negosiasi. Karena itu bukti kita nanti suatu di pengadilan bahwa kita kooperatif gitu. Terus yang kedua, di situ banyak alasan negosiasi karena COVID, karena macam-macam, karena ada surat presiden memberikan restrukturisasi segala bla 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 gitu. Tapi secara internal Anda harus siap kehilangan apapun gitu. Anda punya mobil dijual, punya di belakang punya ini, kumpulin uangnya semua, termasuk dari mertua Anda. Jadi negosiasi gitu. Kalau Anda tadi udah 2 tahun bayar 3 jutaan kan udah hampir 60 jutaan, 70 jutaan Anda keluar. Negosiasi dari situ. Hutang Anda 150 juta loh. Kurang saya kan 60 juta loh, nggak bisa dong, ini ada bunga denda. Di situ ruang negosiasi kita buka ini. Mungkin Anda kurangnya berapa, jadi tagihan bank minta berapa, kita berapa. Nggak bisa kita ngotot-ngototan gitu. Kemarin saya dengan bank juga sama gitu. Saya negosiasi, pengalaman saya dengan BPR kali Legian seperti itu, dan tim likuidasinya 4 tahun negosiasi. Akhirnya BPR itu sampai mau deal, ternyata dia likuidasi. Udah gitu masuk ke tim likuidasi, nego juga 2 tahun. Tahun pertama nggak bisa nego, dia tetap ngotot. Anggaplah hutangnya 500 ditagihin 1,2 M, kan nggak mau saya. Dia ngotot 800, nggak mau gitu. Saya minta pokoknya aja di luar itu. Akhirnya tersepakati pokok ini, dan saya tuh anggaplah saya minta 500 berapa gitu, di bawah 500, ternyata dapatnya cuma 500-an gitu. Yang akhirnya kita buka juga diri kita gitu. Pas ada uangnya ya saya lunasi semua. Caranya dengan apa? Sakit-sakitan, jual perhiasan, kuras cadangan untuk anak kuliah segala macam-macam, deposit semua keluarin semua gitu. Sekarang saya pas aja mau Allah gitu. Saya nyari lagi susah gini ya gitu aja. Tidak apapun saya jual, insya Allah kalau kita masih muda, apalagi Anda 35 tahun, yakin bahwa itu akan balik lagi. Itu yang saya lakukan. Jadi intinya negosiasi lagi dengan mereka semua. Udah gitu dapat payment history dulu. Kalau dapat payment history baru negosiasi. Dan itu baru SP2-nya minta apa kelengkapannya, SKMHT, APHT, terus perjanjian kreditnya dari awal sampai akhir gitu. Ya seperti itulah gitu loh. Terus sertifikat yang ada legalisir bank segala macam-macam. Yang ketiga baru nanti negosiasi restruct gitu, kita balikin gitu. Hal-hal lainnya bisa Ibu nanti sesaat di grup aja kita bicara, atau saya minta nomor handphonenya, nanti WA aja ke nomorin ke ini, saya akan bicara dengan Ibu supaya Ibu puas dengan suami. Usahakan suami istri ya. Kedua, ngomong dengan mertua dan orang tuanya. Kalau mau berempat video callan dengan saya boleh. Jadi itu aja. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.